Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 MABB Praktikum 1 ingin mempresentasikan tentang tugas kami dari mata kuliah komunikasi bisnis tentang PT Sinar Sosro. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu pertama ada Lalita dengan NIM J3J119138. Kemudian ada saya, Emre Hadi Sukmara dengan NIM J3J119145. Kemudian ada Putri Triandra dengan NIM J3J219394. Kemudian ada Teresia Nwake dengan NIM J3J119272. Kemudian terakhir ada Vega Nanda dengan NIM J3J219411. Ini adalah PT Sinar Sosro, identitas perusahaan. PT Sinar Sosro adalah perusahaan tes siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28, Kelurahan Medan, Satria Bekasi. Kemudian ada sertifikat dan penghargaan. Sebagai bukti, Sosro selalu menjaga 3K dan RL, peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, serta ramah lingkungan. Sosro mendapat penghargaan, sertifikat, dan award antara lain sebagai berikut. Sertifikat ISO 9001 tahun 2008, Indonesian Best Brand Platinum Award tahun 2010, dan ada kategori non-carbonate drink. Kemudian ada sertifikat halal, dan ada sertifikat ISO 14000. Si perusahaan PT Sosro sendiri itu yaitu mengutamakan agar produk-produk dalam SAM produk-produk dapat sampai pada konsumen dimanapun mereka berada. Kemudian ada visi perusahaan, yaitu meningkatkan jaringan distribusi, baik nasional ataupun internasional, dengan memasarkan produk baru di bidang minuman. Terakhir adalah produksi. Minuman seperti Tabs, Fruity, teh botol Sosro, ST, Kresok, Country Choice, Happy Juice, air mineral prima, dan teh peso. Kemudian ada latar belakang pendirian usaha. Itu bermula pada tahun 1940. Keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di Kota Selawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh teduh dengan merek teh cap botol. Kemudian pada tahun 1960, Sugiharto Sosrojoyo dan saudara-saudaranya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojoyo kepada masyarakat di Jakarta. Kemudian pada tahun 1965, usaha memperkenalkan teh cap botol ini dilakukan dengan melakukan strategi cicip rasa, yakni mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar, lalu mulai memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Tapi cara ini kurang berhasil. Kemudian teh ini tidak lagi diseduh langsung di pasar. Kemudian pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink. Teh dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebut diambil dari nama belakang teh cap botol dan nama keluarga Sugiharto Sosrojoyo. Desain yang digunakan mengalami 3 kali perubahan, yaitu pada tahun 1969 itu versi pertama, kemudian tahun 1972 itu versi kedua, dan 1974 versi ketiga. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar-pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way packaging atau non botol link ke beberapa negara di Asia. Seperti beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Saat ini produk-produk diproduksi oleh PT Sinar Sosro adalah teh botol Sosro, Fruity Sosro, ST, Tabs, Country Choice, dan air mineral prima. Seiring dengan berkembangnya bisnis perusahaan, maka sejak tanggal 27 November tahun 2004, PT Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk, yaitu PT Anggada Putra Rexo Mulia atau Grup Rexo. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan PT Sinar Sosro. Yang pertama, di atas itu ada General Manager. Tugasnya adalah menentukan garis kebijakan umum dari program kerja perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan.
Yang kedua ada manajer produksi dan maintenance atau PM. Tugasnya adalah merencanakan dan mengatur jadwal produksi produk agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan persediaan. Yang kedua, mengadakan pengendalian produksi agar produk sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditentukan. Yang ketiga, ada manajer personalia dan umum. Tugasnya adalah membantu direktur dalam hal kegiatan administrasi. Yang kedua, mengawasi penggunaan data, barang, dan peralatan pada masing-masing departemen. Yang keempat, ada kepala bagian pembelian. Tugasnya adalah mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelian dan mengawasi kegiatan administrasi pembelian. Selanjutnya ada manajer accounting dan finance. Tugasnya adalah membuat laporan keuangan kepada atasan secara berkala tentang penggunaan uang. Yang keenam, ada kepala divisi atau supervisor. Tugasnya adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan di bidang produksi dan menyiapkan laporan yang dibutuhkan manajer produksi mengenai data produksi, jumlah batch produksi, pemakaian bahan, dan lain-lain. Selanjutnya kepala gudang. Tugasnya adalah mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan persediaan bahan baku. Yang kedelapan ada manajer quality control. Tugasnya mengkoordinir dan mengawasi pengendalian mutu produk. Yang kesembilan ada kasir. Kasir tugasnya membayar gaji karyawan perusahaan setiap hari, baik waktu berjalan produksi maupun tidak. Yang kesepuluh ada keamanan. Tugasnya menjaga keamanan perusahaan setiap hari dan mengawasi dan mencatat tamu yang berkunjung ke perusahaan. Yang terakhir ada analisis. Tugasnya melakukan pengukuran mutu produk, baik sebelum diproses maupun setelah diproses. Selanjutnya ada laporan kinerja. Laporan kinerja ini dilakukan analisis melalui SWOT. Yang pertama ada strength di bagian internal, yaitu memiliki merek yang sudah dikenal masyarakat, penggunaan bahan baku yang alami, sedangkan di eksternal jalur distribusi yang luas, SDM yang berkualitas dan memegang teguh nilai-nilai utama yang dimiliki oleh perusahaan, dan inovasi produk teh. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, informasi dan knowledge belum tersimpan dengan baik. Yang kedua, ketidaktegasan PT Sinar Sosro dan menentukan wilayah operasional agen. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, budidaya minuman teh masyarakat Indonesia. Yang kedua, tawaran kerjasama dari relasi bisnis. Ketiga, keinginan dari konsumen untuk mencoba rasa yang baru. Selanjutnya, strategi SO. Yang pertama, meningkatkan inovasi-inovasi produk teh dan kemasan, sehingga memiliki variasi rasa teh digemari masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, sehingga menjadikan produk sosro dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan baku alami, dapat membangun, memelihara, dan memperkuat citra merek sosro sebagai produk teh alami, berkualitas dan unggul sehingga menjadi produk pilihan masyarakat Indonesia. Kemudian weakness-nya yang pertama juga ada yang memberikan aturan yang jelas tentang permasalahan kepemilikan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan sistem KM yang berguna untuk menampung job description, workflow, dan permasalahan, serta pendokumentasian terhadap event-event yang pernah dilakukan, dan juga knowledge akan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada traits. Yang pertama, pesaing PT Sinar Sosro. Yang kedua, pengaruh kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kemudian ada strategi ST. 1. Menciptakan inovasi terhadap produk yang dihasilkan agar tetap unggul dalam bersaing. Yang kedua, dengan adanya jalur distribusi yang luas dapat meningkatkan pelayanan distribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu dari SDM yang ada agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Yang keempat, meningkatkan strategi yang akan dipakai untuk mempromosikan produk sosro agar dapat terus unggul dalam bersaing. Yang kelima, meningkatkan
penggunaan bahan baku alami dari negeri sendiri, sehingga harga produk bisa dikendalikan karena tidak dipengaruhi oleh kurs dolar terhadap mata uang rupiah. Kemudian ada weakness. Satu, menciptakan sistem KM untuk menampung informasi dan knowledge yang ada, seperti data-data pesaing dan kondisi pasar, memberikan ketegasan dalam hal distribusi sehingga tidak semakin tertinggal dengan pesaingnya. Kemudian, strategi dan kebijakan pembangunan industri makanan dan minuman. Strategi pembangunan industri makanan dan minuman tersebut diuraikan dalam 8 langkah, yaitu yang pertama, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu. Dua, pengembangan komoditas dalam industri makanan dan minuman. Kemudian, peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, peningkatan investasi usaha makanan dan minuman, pengembangan sistem informasi manajemen industri, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, yang pertama itu ada evaluasi untuk poin. Yang pertama harus memperhitungkan jumlah output, apakah bertambah atau berkurang, dan memperhatikan input, apakah ada kenaikan setelah adanya peningkatan produksi. Yang kedua, evaluasi untuk poin. Untuk poin 2, pengembangan komoditas harus sesuai dengan kondisi pasar dan selera konsumen saat ini. Misalnya saat ini kata organik sangat terkenal dan hampir semua masyarakat Indonesia beralih ke makanan yang berbau organik, dan dari peluang ini PT Sosro harusnya bisa membuat produk bisa PT Sosro harus sama yang dianut agar tidak terjadi kerugian antar pihak. Yang keempat, ini bisa kemitraan usaha sehingga jika modal banyak, jumlah input yang dihasilkan akan semakin banyak. Dari data di atas, PT Sosro dalam mengaplikasi yang terpenting dalam itu sendiri, di mana itu menerapkan strategi dan ketidakpastian dari penerapan strategi di PT Sosro sendiri. Hambatan yang dihadapi selama menjalankan bisnis. PT Sinar Sosro pada saat ini dihadapkan pada berbagai saingan produk minuman ringan yang tidak hanya dari pesaing lokal, namun juga pesaing asing. Persaingan berbagai merek teh dalam kemasan botol membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merencanakan strategi pemasarannya. Solusi untuk menyelesaikan masalahnya adalah untuk menyelesaikan masalah persaingan produk minuman, PT Sinar Sosro merancang strategi pemasaran meliputi segmentasi produk, targeting, dan positioning. Selanjutnya ada segmentasi produk. Segmentasi produk menciptakan citra baik dalam benak konsumen akan menumbuhkan kepuasan pelanggan yang dapat memberikan beberapa manfaat. Menampilkan iklan di media massa, event, maupun promosi untuk membuat teh botol tertancap di kepala konsumen. Selanjutnya targeting. Targeting mengidentifikasikan target pasar adalah merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk tersebut.
Yang terakhir ada positioning. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasikan masyarakat Indonesia yang masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro membuahkan hasil baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol. Teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Selanjutnya ada rencana perusahaan ke depannya untuk PT Sosro Indonesia. Yang pertama, mengemban merek warisan leluhur, menjaga nilai-nilai yang diwariskannya, serta mempertahankan sebagai aset nasional, dibutuhkan kerja keras dan upaya tidak kenal lelah. Selanjutnya, Joseph S. Sosrojojo mengatakan, baginya yang penting memegang teguh prinsip 4P, yaitu product, pricing, placement, dan promotion. Dari sisi produk, teh botol Sosro siap berevolusi atau mencoba varian-varian baru tergantung pada permintaan pasar. Selanjutnya dari sisi pricing akan dijaga pengelolaannya, karena pricing masih sangat berperan di pasar minuman. Kemudian komunikasi melalui iklan dan promosi dengan menampilkan proses produksi. Selanjutnya menjadi 4P adalah agar tidak tertinggal atau lambat bereaksi terhadap perkembangan di pasar. Yang terakhir, menurut Joseph S. Sosrojojo, ancaman merek internasional ataupun pemain lokal yang go internasional sudah ada di depan mata. Tapi teh botol Sosro tidak gentar karena mereka selalu bekerja selangkah di depan. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.